Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,56% ke angka 4.593. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang banyak dibeli asing minggu ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak dinonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Hari ini BBRI ditutup naik 0,35% ke harga 2.800. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 3 minggu terakhir ini saham BBRI masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat, saat ini masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 3.000. Minggu ini BBRI sempat turun menyentuh harga 2.600. Dan resisten kuatnya jika kita lihat saat ini berada di harga 2.500. Jadi selama 3 minggu ini BBRI masih bergerak sideways, cenderung downtrend. Karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Garis EMA jadi bisa kita lihat saat ini malah mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data yang kita dapat, bisa kita lihat bandar hari ini melakukan akumulasi. Hari ini BBRI sempat naik menuju harga 2.880, tapi menjelang penutupan dibuat turun dan ditutup di harga 2.800. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat menariknya dalam 1 minggu ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi pada saham BBRI. Jadi dalam 1 minggu ini jika kita lihat akumulasi yang dilakukan jumlahnya lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BBRI masih akan bergerak sideways minggu ini dan masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 3.000. Dan karena asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi, ada peluang BBRI untuk naik menembus resisten di harga 3.000 ini dan melanjutkan kenaikan menuju resisten di EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBRI di harga atas, di sekitar harga 2.900 atau di harga 3.000-an, walaupun saat ini masih turun, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi, ada peluang BBRI untuk naik dalam jangka pendek. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila teman-teman mau tunggu, masih bisa beli di sekitar harga 2.600. Dan setelah berhasil membeli di sekitar harga segitu, teman-teman boleh take profit di sekitar harga 3.000 atau pengen hold untuk investasi. Masih ada harapan untuk naik menyentuh garis EMA 150. Tapi kenaikan menuju resisten EMA 150 ini tidak mungkin dicapai dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Tapi apabila teman-teman ingin investasi atau minimal
trading jangka panjang 3 bulan sampai 6 bulan masih ada potensi BBRI untuk naik kembali minimal ke harga 3.500. Jadi saham ini layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Apabila asing masih terus melakukan akumulasi, amati terus saja saham ini karena potensi untuk naik sangat besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham beras. Saham beras pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 560. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham beras juga masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 650. Dekat dengan garis EMA 50. Sedangkan untuk daerah supportnya jika kita lihat saat ini berada di harga 500. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways kembali. Sebelumnya saham beras garis MACD-nya mulai naik dan saat ini mulai bergerak sideways kembali. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi selama masa sideways ini asing sudah mulai masuk walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi asing sudah membeli di harga bawah. Jadi walaupun bisa kita lihat turun 4%, asing koleksi, turun 3%, asing tidak membeli, dan selama 2 minggu ini jika kita totalin asing masih melakukan akumulasi. Dan jika kita tahu saham beras hampir setiap tahun menjelang lebaran harganya selalu naik. Jadi mungkin ini memang dimanfaatkan asing dan bandar untuk melakukan akumulasi di harga bawah. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham beras saat ini masih bisa entry di sekitar harga 500 sampai 550. Jadi walaupun hari ini naik, sebaiknya jangan entry dulu karena masih ada peluang untuk turun menyentuh minimal di harga 530. Setelah berhasil membeli di sekitar harga 500-an dan selama masih bertahan di atas harga 500, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila kita lihat akumulasi yang dilakukan oleh bandar asing, ada peluang ras minimal naik menuju harga 650. Dan apabila garis EMA 50 ini berhasil ditembus oleh ras, jika kita lihat garis EMA 50 saat ini mulai turun. Jadi ada peluang dalam beberapa hari ke depan garisnya mulai turun menyentuh garis di harga 650. Jadi resisten saat ini dengan garis EMA 50 sudah sama, dan pada saat berhasil break, jika kita lihat jarak garis EMA 50 dan 150 sangat jauh. Jadi ini potensi untuk mendapatkan profit. Jadi saham beras juga layak untuk kita amati pergerakannya. Apabila teman-teman pingin entry saat ini, sebaiknya swing trade. Tapi apabila teman-teman pingin beli untuk mendapatkan profit pada saat breakout, teman-teman paling amannya adalah beli di sekitar harga 500. Setelah itu hold terus selama harga 500 tidak ditembus. Pada saat berhasil break dari garis EMA 50 dan naik mendekati garis EMA 150, saat gagal break baru teman-teman take profit. Berikutnya saya akan menganalisa saham BNLI. Saham BNLI pada perdagangan hari ini masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 1% lebih ke harga 1.235. Bisa kita perhatikan di grafik, saham BNLI ini merupakan sedikit saham yang saat ini garis EMA 50-nya berada di atas garis EMA 150. Setahu saya saat ini cuma ada beberapa saham yang garis EMA 50-nya telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan menariknya dari saham ini jika kita lihat, dari tahun lalu juga garis EMA 50-nya selalu di atas garis EMA 150. Untuk teman-teman yang bingung maksudnya apa garis EMA 50 di atas garis EMA 150, bisa pelajari pada video yang saya buat tentang moving average. Dan jika kita lihat, selama garis ini masih bertahan, garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Saat ini memang kita lihat saham BNLI masih bergerak sideways.
dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 1280. Dengan support kuatnya saat ini berada di harga 1150. Garis EMA CAD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan akumulasi pada saham BNLI dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menariknya, walaupun BNLI saat ini masih bergerak sideways, asing sudah terus masuk melakukan akumulasi. Jadi ini merupakan sentimen yang sangat positif. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil mempunyai saham BNLI di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, tidak perlu melakukan cut loss maupun take profit. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, peluang untuk rebound masih sangat besar. Dalam 1 minggu ke depan, BNLI masih berpeluang untuk naik menuju resisten harga 1280 dan berpeluang besar untuk break dari resisten ini dan naik menuju target terdekat di harga 1350. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek, apabila telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, boleh take profit di sekitar harga 1280 atau di sekitar harga 1350. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu minimal BNLI turun menyentuh garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman masuk. Karena saat ini jika kita lihat harga 1235 sudah dekat dengan resisten di harga 1280. Apabila besok BNLI masih naik dan teman-teman baru beli, peluang untuk turun saat menyentuh resisten ini sangat besar. Jadi paling aman tunggu dia break dari garis EMA 150 baru entry, atau tunggu BNLI turun kembali menuju daerah support di EMA 50 dan 150 baru teman-teman entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.